Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudara kekasih Tuhan di mana saja saudara-saudara berada. Sebelum memulai aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya hari Kamis, tanggal 14 November 2024. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Kami telah siap membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 hingga dengan ayatnya yang ke-15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin firman Tuhan. Berakar dan bertambah teguh di dalam Dia. Dalam bahasa Torayanya, menuaka sia batang lan puang. Seiring dengan perkembangan zaman, kita terus diperhadapkan dengan perilaku manusia yang semakin beragam, khususnya remaja dan pemuda. Salah satu perilaku remaja dan pemuda masa kini ialah lebih senang dengan dunia digital, misalnya televisi, gawai, game, dan lain sebagainya, dibandingkan lingkungan keluarganya yang berdampak pada tidak terjalinnya komunikasi dalam keluarga. Anak-anak tidak betah di dalam rumah, dan tak jarang banyak remaja dan pemuda terjebak dalam lingkungan toksik seperti narkoba, mabuk-mabukan, seks bebas, bahkan meninggalkan imannya kepada Kristus. Inilah realitas dewasa ini. Lantas bagaimana kita merespon peristiwa demikian? Bacaan hari ini memperlihatkan upaya Paulus meyakinkan jemaat Kolose bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan
yang telah dan akan terus mengubah mereka. Dengan sengaja Paulus menyembunyikan ini untuk menyadarkan mereka agar konsisten dan berintegritas terhadap imannya. Dengan kata lain, jemaat Kolose diajak memantapkan hati untuk terus berpaut sepenuhnya berdasarkan pleroma, kepenuhan hidup dalam Kristus pada Sang Penguasa, yakni Yesus Kristus. Keterpautan itu hendaknya terus dinampakkan dalam sikap hidup sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian karena dosa, yakni dengan berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, teguh dalam iman, serta hidup bersyukur. Bagi Paulus, Yesus adalah pusat segalanya. Dialah kepala dan penguasa. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak berpaut sepenuhnya kepada Dia. Paulus telah mengingatkan kita tentang pentingnya hidup di dalam Kristus sebagai upaya dalam menjaga diri dan seluruh kawanan domba Allah. Berakar dan teguh di dalam Kristus berarti percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada pengaturan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur di mana waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan, kami diperkenankan memahami firman-Mu sebagai penuntun dan pedoman dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, akal budi, kesehatan bagi kami masing-masing dalam mengangkat aktivitas kami hari ini. Apapun pekerjaan yang kami jalankan hari ini, kiranya diberkati, bermanfaat bagi kami, bahkan juga bagi sesama kami yang ada di sekitar kami. Inilah pengharapan kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian pada hari ini. Tuhan selalu memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Shalom.